Kemarin ada yang menanyakan masalah bagaimana cara merakit perkabelan modul Softstar pada mesin circular saw. Sekarang gue bikin videonya. Oke, ini adalah mesin circular saw-nya. Sementara yang di bawah adalah modul Softstar-nya. Seperti itu guys ya. Jadi di sini saya sudah buat gambar skema pemasangan kabel pada modul Softstar. Oke, gambar yang ini sudah ada pada ini guys ya, pada tutup ini. Modul Softstar-nya di sini ada gambarnya. Jadi di sini skema sederhana untuk pemasangan kabel-kabelnya guys ya. Jadi di sini ada A dan B, ini yang terhubung kepada sumber arus listrik PLN, sementara C yaitu yang terhubung kepada motor listrik ataupun dinamo ataupun circular saw yang kita pakai. Nah, di sini adalah modul Softstar tata letak kabel. A yang warna merah, B yang biru, C yang hitam. Jadi di sini guys, A ini yang warna merah, B yang biru, sementara yang C-nya adalah yang warna hitam. Ini sudah saya pasang di sini guys ya. Jadi di sini saya telah buat mekanisme perkabelannya sampai bisa kita buat ini guys ya. Ada stok kontaknya di sini juga, dan ini adalah kabel sumber arus listriknya dan juga bisa langsung terhubung kepada mesin circular saw-nya. Jadi kita akan pelajari satu persatu dimulai dari sumber arus listriknya. Jadi sekarang kita pakai mekanisme ataupun skema yang ada di sini guys ya, yang persis yang saya pakai pada saat sekarang ini. Tapi sini saya contohkan dulu, saya contoh hidupkan dulu guys ya. Ini colokannya udah terpasang di sini. Kemudian kita mau coba hidupkan dulu supaya kawan-kawan bisa melihat apakah skema ini bisa berjalan yang dengan mulus apa tidak. Sekarang kita hidupkan, kawan-kawan bisa dengar suara mesinnya. Sekali lagi. Oke, berfungsi guys ya, berfungsi dengan baik. Jadi sekarang kita pelajari skema yang ada di sini. Jadi di sini kita ke sumber arus listrik dulu. Bahwa sumber arus listrik itu nanti akan terhubung kepada kabel A dan B sesuai yang ada skema pada modulnya. Kabel A dan B yang terhubung kepada sumber arus listrik. Ini guys ya. Sumber arus listrik ada dua. Jadi di sini kawan-kawan harus perhatikan di mana kabel fasa dan di mana kabel netral. Jadi usahakan kabel fasa yang ini itu terhubung kepada kabel A, sementara kabel netralnya itu terhubung kepada kabel B. Nah, di sini ini ada dua kabel putih guys ya. Satu yang bertulisan warna biru, satu lagi yang bertulisan warna hitam. Jadi yang bertulisan warna hitam ini adalah kabel sumber arus listrik, sementara kabel yang warna biru ini adalah untuk memutus arusnya supaya bisa kita buat stop kontaknya gitu guys ya. Jadi sekarang di sumber arus listriknya itu ada kabel warna biru dan kabel warna hitam. Yang biru ini adalah kabel fasa, sementara yang hitam adalah kabel netral. Jadi kabel fasa ini terhubung langsung kepada kabel A yang ada di modul Softstar. Jadi ini alurnya ke sini terhubung kepada kabel A guys ya, yang warna merah ini. Kemudian sementara yang kabel B itu yang B yang biru terhubung kepada kabel netralnya yang ini guys, sesuai dengan skema yang ada di sini guys ya. Sementara yang ini yang B-nya ke B, sementara yang fasanya terhubung ke A. Jadi di sini tadi sebelumnya saya juga tunjukkan kabel yang ini adalah kabel fasa. Itu kok ada terhubung dulu ke kabel yang sini. Ini guys ya, berarti kabel ini yang bertulisan warna biru. Ini kabel fasanya kita putuskan itu untuk membuat stop kontak yang ada di sini. Nah, ini guys. Yang bertulisan warna biru, ini stop kontaknya. Jadi saya pakai di sini pakai MCB 10 ampere supaya lebih awet guys ya. Nah, ini gunanya untuk memutuskan atau membuat stop kontak supaya mesinnya bisa kita hidupkan atau kita matikan dari sini. Jadi tidak perlu lagi menghidup otomatikannya dari dalam seperti itu guys. Nah, persis yang ada di gambar berikut ini. Jadi kabel fasanya itu terhubung langsung kepada stop kontak. Ini kabel fasanya terhubung ke sini guys ya, seperti yang di sini. Kabel fasanya ke sini. Ya. Kemudian masuk lagi, keluarkan ke sini terhubung kepada kabel yang A, seperti ini guys. Sesuai yang di sini. Nah, kemudian kabel C yang hitam guys ya, ini kabel C yang ini. Ya, yang hitam ini terhubung ke motor. Persis pada gambar yang di sini, kabel C itu terhubung ke motor atau ke circular saw-nya, tetapi di sini saya buat kabel C ini saya potong lagi, saya buat
C yang hitam guys ya, ini saya buat di sini, kemudian masuk ke sini. Saya buat stok kontak, bukan stok kontak, sini tempat colokan yang kabel warna merah 2 ini, supaya nanti mesinnya tinggal colokin aja ke sini, tidak perlu lagi kita bongkar-bongkar mesinnya untuk membuat skema arus listriknya. Jadi tinggal colokin aja, simple aja guys ya. Kemudian yang terhubung sesuai ini tadi kabel C yang hitam ini, itu masuk ke dalam sana, ke sini dia, kemudian keluar lagi kabel merahnya ini masuk ke kabel A. Berarti yang C ini terhubung ke A, tapi harus melalui colokan ini dulu. Persis pada gambar ini, yang C masuk ke colokan, keluar bersambung ke A. Tetapi kalian harus ingat bahwa untuk membuat stok kontak ini harus setelah ini guys ya, setelah kabel C ini terhubung ke A, bukan posisinya stok kontaknya itu di sini. Tidak boleh guys ya. Jadi stok kontaknya itu harus memutuskannya di sini. Seperti itu guys. Supaya modul software-nya bisa bekerja. Oke guys, jadi lebih kurang seperti itu guys ya, mekanisme pemasangan kabel-kabel pada modul software. Jadi kawan-kawan, ini saya tunjukkan lagi gambarnya, kawan-kawan bisa screenshot. Utamakan pada ini guys ya, ini adalah skema yang saya buat sendiri berdasarkan yang saya pahami pada gambar modul yang seperti ini. Jadi lebih baik kawan-kawan mengikutinya di sini aja. Silahkan di screenshot. Kemudian nanti kalau kawan-kawan ada pertanyaan ataupun bingung bagaimana cara merakitnya segala macam, silahkan kawan-kawan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab satu persatu. Mudah-mudahan saya ada waktu untuk menjawabnya. Kemudian mungkin kawan-kawan bertanya, apakah pakai modul software ini aman untuk mesin? Kalau untuk amannya saya tidak bisa pastikan aman atau tidak. Cuman yang pasti saya telah memakai modul software ini lebih kurang 1 tahun pada mesin circular saw yang saya pakai, yaitu Bosch GKS 140. Sampai sekarang aman-aman aja, mesin ini gak ada masalah. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa menggunakan modul software ini bisa menghemat listrik guys ya, karena tidak ada hentakan pas pertama kali mesin ini dihidupkan tanpa menggunakan modul software seperti mesin circular saw pada umumnya. Mesin circular saw yang saya pakai ini yang 1400 watt atau Bosch GKS 140 yang 1400 watt. Kalau kita menggunakan modul software ini berarti kita bisa menggunakannya pada KWH di rumah yang 1300, itu sudah bisa guys. Tetapi dengan syarat harus menggunakan modul software. Tetapi kalau tidak menggunakan modul software, itu otomatis listrik di rumah teman-teman yang 1300 watt menggunakan circular saw ini akan langsung ngejelek seperti itu guys. Oke guys, saya rasa videonya cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat dan kawan-kawan silahkan tulis di kolom komentarnya jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar modul software. Kemudian jika kawan-kawan suka dengan videonya silahkan klik like-nya. Kalau kawan-kawan tidak suka dengan videonya silahkan klik dislike-nya. Kemudian jangan lupa silahkan di-share dan satu lagi subscribe channel ini supaya nanti kawan-kawan dapat notifikasi ketika saya membuat video baru tentunya. Ciao.